malam yang indah ini, mari kita menikmati kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur, tetap bersukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Kau, kami puji Kau. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami sembah Kau Yesus, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari, tak henti-hentinya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pembelaan-Mu. Engkau penyembuh dan pemulih kami semua. Kau menyediakan yang terbaik setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur selalu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Malam ini kami mau bersyukur kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu. Kasih-Mu tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Dan bila mana kami merenungkan kasih-Mu, maka sungguh baik Engkau Tuhan, dan teramat baik Engkau Tuhan. Berbicara buat kami, berfirman buat kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah lewat kehidupan kami, banyak orang semakin mengenal Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang karakter Kristus pengasih. Artinya kasih. Ya, kasih di sini, kasih Allah yaitu agape. Kasih Kristus, agape Kristos. Nah, dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan buat kekasih Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam Efesus 3 18-19, Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih Kristus. Dan mari kita perhatikan bersama-sama bahwa salah satu karakter Kristus adalah kasih. Dan mari kita belajar keteladanan kasih Kristus. Yang pertama, kasih Kristus itu sangat luas. Ayat 18 dan 19 dari Efesus pasal yang ketiga. Mari kita bersama-sama belajar memahami kasih-Nya. Kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu sangat luas. Kasih Allah melampaui segala akal pikiran manusia. Dan bukan hanya belajar memahami kasih-Nya, yang paling penting kita belajar memahami pribadi dari Allah itu sendiri, pribadi Kristus itu sendiri, dengan mengenalnya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Mari miliki waktu, sediakan waktu, sisihkan waktu untuk bersaat teduh, untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Bukan soal berapa lamanya, tapi kerinduan saudara, kerinduan hati kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang mau menyisihkan waktunya bersama Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segala hal, lihatlah, pertolongan demi pertolongan, solusi demi solusi, hikmat demi hikmat akan mengalir dalam kehidupan kita tepat waktunya. Nah, betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus. Berarti kasih Kristus itu tidak terhingga, sangat luas. Dan mari kita belajar mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah artinya apa yang dimiliki Allah dicurahkan kepada kita, diturunkan kepada kita. Orang yang luas hatinya, dia akan menerima kepenuhan Allah. Oleh sebab itu, buatlah hati kita luas untuk menerima kasih-Nya Allah. Ada banyak orang hatinya sempit karena diisi kebencian, kepahitan, kekecewaan. Dan setiap kali melihat orang lain hanya celaan, makian, ingatan-ingatan buruk. Tetapi mulai kita buang satu demi satu hal itu, dan mulai kita minta kasih Allah memenuhi hidup kita. Dan itu yang pertama, kasih Kristus sangat luas. Yang kedua, teladani kasih Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, saya akan bacakan 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Ya, saling mengasihi bukan hanya sendiri-sendiri, tapi saling. Ya, saling itu minimal 2 orang. Namun sekalipun orang belum mengasihi kita, kita belajar mengasihi orang lain. Ya, di dalam kasih ada pengampunan. Nah, yang kedua, di dalam teladan kasih Kristus, kita meneladani dan melakukan saling berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, gak mudah. Tapi
Kalau kita mau berkorban buat orang lain, sebenarnya kita sudah menyerahkan nyawa kita, memberikan kepercayaan kepada orang lain, memberikan kesempatan buat orang lain, memberikan pengampunan buat orang lain. Seperti kemarin saya sampaikan, kuncinya kasih Kristus yang menguasai kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai aku. Kalau kasih Kristus menguasai kita, kita bisa meneladani kasih Kristus. Ya, jadi kita lihat kasihnya sangat luas, teladani kasih Kristus. Yang ketiga, bagikan kelimpahan. Dalam Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-7 dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kekasih Tuhan, ada 7 steps, ada 7 langkah ketika kita mau membagikan kasih Kristus. Lihatlah kemurahan Allah. Lewat kemurahan Allah, kita bisa menikmati kasih Allah. Kita bisa beroleh kasih Allah. Dan karena kita sudah menikmati kasih Allah, kita beroleh keselamatan. Keselamatan bukan dengan kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena keselamatan yang sudah kita miliki, Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Kita mengalami pembaruan. Lewat pembaruan, kita mulai menikmati kelimpahan kasih Kristus. Lewat kelimpahan kasih Kristus, kita memiliki pengharapan. Halo, orang-orang yang punya pengharapan karena dia punya kasih Kristus. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan benar-benar menguatkan, meneguhkan kita. Dan dari pengharapan kita beroleh hidup yang kekal. Kemurahan Allah menghasilkan kasih Allah, menghasilkan keselamatan, menghasilkan pembaruan, menghasilkan kelimpahan kasih Kristus, dan menghasilkan pengharapan, hingga menghasilkan hidup yang kekal. Akhirnya, kasih Kristus memampukan kita untuk mengasihi dan berkorban kepada orang lain. Seperti Yesus sudah berkorban buat kita, kita belajar berkorban buat orang lain. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Yesus Kristus, karakternya kasih, penuh dengan kasih, pengasih. Maukah saudara meneladani kasih Kristus? Mari kita berdoa bersama. Di malam hari ini, kami membuka hati kami, Tuhan. Kami membuka tangan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih sayang-Mu. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Sebab kasih-Mu mengubahkan segalanya. Kasih-Mu membuat kami semakin mengenal Tuhan. Kasih-Mu membuat kami menyadari kami punya pengharapan dan hidup yang kekal. Malam ini penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami. Penuhi kasih-Mu buat saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan yang berdoa bersama-sama dengan kami. Dan lewat kasih Kristus, kami dapat mengampuni. Lewat kasih Kristus, kami dapat memberkati orang lain. Lewat kasih Kristus, kami dapat menguatkan, menghiburkan orang lain. Lewat kasih Kristus, orang dapat mengenal Allah yang sejati, kebenaran yang sejati. Dan malam ini, biarlah lewat kehidupan kami, orang-orang di sekitar kami mengenal Allah. Amen. Yaitu Yesus Kristus yang turun ke bumi, yang rela mati buat manusia untuk menebus dosa manusia. Namun Yesus Kristus yang Allah itu sendiri sebenarnya tidak mati. Dia hanya turun ke bumi, secara fisik manusia dia mati, tetapi dia bangkit dan menyatakan dia adalah Allah
yang menyelamatkan bumi ini, yang menyelamatkan semua orang berdosa. Dan kami tahu Yesus Kristus manusia sejati, Yesus Kristus juga Allah yang sejati. Terima kasih Bapa. Turunkan kuasa-Mu, turunkan kasih, turunkan kesembuhan-Mu, turunkan kelimpahan-Mu, turunkan karakter-karakter-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami berjumpa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau menguatkan kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menjamah kehidupan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, studi, dan segala sesuatu yang kami kerjakan. Peringatkan kami ya Roh Kudus, jikalau kami melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, biarlah hati kami segera berubah, segera bertobat. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari sedang mengalami goncangan ekonomi. Tuhan jamah hidup mereka supaya tidak gentar lagi, supaya tidak takut lagi, supaya tidak tinggal dalam ketakutan, tidak tinggal dalam intimidasi iblis, tidak tinggal dalam provokasi iblis, tetapi mulai bergerak, mulai melangkah. Dan kami percaya Tuhan buka jalan buat para kekasih Tuhan yang datang kepada Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan adakan terobosan buat mereka. Kami berdoa buat setiap orang yang sedang merendahkan hatinya, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pemulihan ekonomi, membutuhkan pemulihan keluarga. Tuhan jamah kebutuhan mereka, Tuhan lawat keperluan mereka. Dan malam ini biarlah Tuhan buka jalan buat mereka, karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan turunkan rahmat-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang letih, lesu, berbeban berat. Mereka loyo, mereka putus pengharapan. Kami berdoa biar mereka kembali bangun, bangkit, bersemangat lagi. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus jamah mereka. Dan kami berdoa hari-hari ini yang sedang mengambil keputusan untuk mau bunuh diri, Tuhan jamah hidupnya. Di dalam nama Yesus, hei jiwamu, aku tarik kembali. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ingatlah Tuhan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan-Mu. Turunkan berkat-Mu Tuhan buat bangsa negeri Indonesia. Lewat kepemimpinan Bapak Jokowi, Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami percaya prediksi-prediksi manusia bisa berubah, dan kenyataan di Indonesia pun bisa berubah. Dan kami berdoa buat seluruh negeri di bumi ini, Tuhan jamah, Tuhan lindungi. Biarlah anak-anak Tuhan semua berdoa, tetap waspada, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa vaksin dari COVID-19 supaya segera dapat dibagikan setelah diuji coba berkali-kali. Kami berdoa, kami bersyukur. Sekarang biarlah semua para kekasih Tuhan yang bekerja, yang melayani dengan sungguh-sungguh sebagai karyawan, sebagai pengusaha, Tuhan sudah memberkati kehidupan mereka. Dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami berdoa, kami minta ya Tuhan perlindungan-Mu, kesehatan yang dari-Mu, kesembuhan, mujizat dari-Mu, keluputan, pertolongan, pembebasan, dan segala sesuatu yang mencoba menyerang kami, mental dalam nama Yesus. Karena para malaikat dengan pagar berapi ada di sekeliling kami. Perlindungan-Mu sungguh nyata. Tuhan mendatangkan para pelanggan di toko pekerjaan kami masing-masing. Dan biarlah segala berkat yang datang dari Tuhan tidak terbuang, tetapi terkumpul dan terbagi untuk menjadi berkat buat orang lain. Malam ini kami mengangkat tangan kami, turunkan berkat-Mu, berkat yang khusus, berkat yang istimewa, berkat yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memampukan kami menikmati kasih Allah dan membagi kasih Allah. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat. Haleluya.